30. Kita hanya nyanyikan hanya ayat 1 saja. Ratu Rosari berbayang, Ratu Rosari lalu terurus. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengurangi puji serta syukur kami mengaturkan kepada Mu. Oke, baik, sekali lagi saya sapa selamat sore bagi kita semua. Sore. Oke, baik, seperti tadi yang sudah saya katakan, tema kita hari ini adalah tata kelola ekonomi keluarga pasca perkawinan. Jadi perkawinan 1 sampai 10 tahun. Juga benar dari keluarga bagaimana saya juga kan memahami bagaimana orang tua itu secara baik dan bijak mengelola keuangan mereka. Maka kita belajar sini benar sebenarnya. Kami membagikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 bagaimana sebenarnya kita melihat bahwa ini penting, bukan hanya untuk khusus untuk yang mau menikah, tetapi juga penting untuk yang sudah menikah itu kita. Kemudian yang kedua adalah agar keluarga muda dapat mengetahui cara dalam mengelola ekonomi keluarga sekarang. Nah, jadi pernikahan atau keluarga adalah awal dari sebuah perjalanan hidup baru. Bagaimana seorang perempuan dengan laki-laki itu menyatukan hati mereka dengan kita terjadi pernikahan untuk membentuk suatu hidup yang baru. Nah, untuk sesi ini nanti akan dipandu oleh rekan-rekan saya. Silakan. Baik, kita masuk ke dalam inti pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kami menampilkan video yang pada di depan ini, kita masuk ke dalam kelompok. Di dalam kelompok kita berbagi pengalaman masing-masing di dalam keluarga. Untuk itu kita silakan masuk ke kelompok. Baik, setelah berbagi pengalaman nanti, salah satu setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Baik, saudara-saudari, waktu kita sudah selesai. Setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan keluarga saya. Yang pertama yang harus diketahui itu adalah gaji orang tua. Gaji bapak saya nggak lain 1 bulan. Kalau gaji mama saya kita bilang kita katakan 2 juta per bulan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari grup ini. Jadi kalau mengenai manajemen keuangan ya dari keluarga saya seperti yang diketahui tadi. Jadi harus diketahui dulu. Pengalaman tentang manajemen keuangan di keluarga kan. Nah, dari pengalaman keluarga saya sama seperti kakak ini Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dari perwakilan kelompok kami dari keluarga saya sendiri, kedua orang tua itu petani jagung. Yang namanya petani jagung pasti di setiap bulannya tidak menentu. Yang paling pertama saya akan menceritakan pengelolaan keluarga keuangan untuk keluarga kami. Dari pengelolaan keuangan untuk keluarga kami untuk saat ini sangat cukup baik. Jadi keadaan ekonomi keluarga kami itu sebenarnya pasang surut. Penghasilan dari orang tua itu kadang-kadang tidak menentu. Pekerjaan orang tua saya sama seperti Panteres, kalau dengan Panteres, ya kan? Dan mama saya itu pasti dapat bekerja di ladang orang. kasih kepada kita semua yang sudah berbagi pengalaman untuk kita semua. Nah, begitu di sini kami akan menampilkan video. Mari kita perhatikan dan kita simak. Itu
di sini kita akan bahas tentang cara mengatur keuangan rumah tangga dalam keadaan. Harus mencukupkan keuangan kita dengan segala keadaan yang ada. Kalau saya pribadi yang sering saya buat dan saya lakukan sampai hari ini, saya mengeluarkan uang. Kan coba sebentar. Kalau dari pribadi saya sendiri ya, jujur saya adalah orang yang sedikit royal pada diri sendiri. Karena barang-barang saya sangat suka sembari dan sampai halal gitu. Untuk mengatasi hal itu yang ada dua yang harus diperhatikan. Pertama itu, ketika kita nanti menjadi orang tua kita harus tegas. Dan sekarang kita sebagai anak harus mempunyai pengertian kepada orang tua. Jadi dari saya mengadakan tiga orang yang memberikan pendapat bahwa untuk mencukupkan keuangan keluarga dan saudara itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama kita harus pandai mengendalikan diri mana barang-barang yang perlu dan sangat-sangat penting untuk kita, dan kita harus mengeluarkan hal itu terlebih dahulu jangan kita mengeluarkan hal yang tidak berguna seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tindakannya. Tindakan ini juga mungkin sudah dilakukan oleh keluarga kita, dan tindakan ini juga mungkin bisa kita terapkan hari ini juga dan untuk masa depan nanti kita. Suami istri juga itu harus jujur dalam keuangan. Yang pertama, mengendalikan keuangan keluarga. Nah, dalam hidup keluarga perlu pola hidup yang realistis, yaitu sekaligus memungkinkan secara ekonomi, ketersediaan yang berkeseimbangan. Maka dengan hal ini, keluarga perlu membuat rencana dan menentukan prioritas, menyusun anggaran, pembagian tugas, dan siapa yang menetapkan rencana keuangan, serta kesediaan untuk bersikap di luar masyarakat. Bagi orang tua, semoga engkau melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kedua orang tua kami. Sumber daya yang memberikan yang interesan dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, semoga keluarga kami menjadi saksi kasih-Mu. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret. I know